Harusnya ketika sang istri sah nanya sama dia, ya dia langsung ngomong aja. Bener gak sih? Dia langsung ngomong aja terus terang. Iya, aku udah nikah siri sama mantan suami kamu. Karena Mas Insan bilang, kalian udah cerai kok, dia udah talak 2 kok. Di tengah laporan perzinahan yang dilayangkan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Mawa membantah keras klaim pihak Inara mengenai restu keluarga melalui podcast Maya Estianti. Inara sebelumnya meyakini Fahmi serius dan berstatus lajang karena sudah diperkenalkan kepada keluarganya sebelum menikah siri. Namun, Mawa menegaskan bahwa keluarga Fahmi sangat menentang poligami dan ia yakin pernikahan siri tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau dukungan dari keluarga besar Fahmi. Mawa mengungkapkan betapa dekatnya ia dengan keluarga suaminya dan ia meyakini bahwa mertuanya tidak akan pernah menyetujui pernikahan kedua Fahmi. Mawa mengutip pernyataan sang ibu mertua yang tegas bahwa ia tidak rela anaknya berpoligami dan tidak sudi cucunya memiliki ibu tiri. Sang mertua bahkan menyatakan tidak akan setuju di dunia maupun di akhirat, sekaligus membuktikan bahwa klaim restu keluarga yang menjadi dasar keyakinan Inara adalah tidak benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurutku Kak Inara tuh nggak 100% bersalah loh. Kenapa? Karena laki-lakinya juga sudah mengaku bercerai dan sudah talak 2. Ya mungkin salahnya Kak Inara juga, dia tidak mencari tahu pasti kalau laki-laki ini tuh sudah duda atau belum gitu. Atau mungkin Kak Inaranya juga siap untuk dipoligami. Inara Rusli ini kalau memang benar menikah siri, secara Islam dia tidak melanggar syariat Islam. Artinya perkawinan dia sah secara agama. Namun secara hukum tidak demikian. Itu dilarang oleh hukum. Bahkan itu dapat dipidanakan. Di dalam KUHP pasal 279 mengatur, seseorang yang sudah mempunyai hubungan atau ikatan perkawinan, baik suami maupun istri, menikah lagi, itu dapat dipidana 5 tahun penjara. Artinya di sini, Inara Rusli ini tidak sah secara hukum. Namun saran saya itu lebih baik diselesaikan secara keluarga. Bagaimana caranya? Nah, pengacara sama pengacaranya ini harus melakukan bagaimana caranya mereka ini berdamai dan tidak berujung secara pidana. Gak mungkin Inara Rusli yang sepintar itu tidak tahu tentang statusnya si Insanul Fahmi. Sementara 3 tahun lalu sudah ada podcast ini yang menjelaskan si Insanul Fahmi ini sudah menikah dan memiliki 1 anak. Camkan itu. Gak mungkin kalau nggak tahu. Gak ada yang salah dengan pernikahan siri dan gak ada yang salah juga dengan tidak dirayakannya pernikahan tersebut. Akan tetapi bagi seorang Inara Rusli kayak nggak make sense kalau itu dilakukannya, karena buka cadar aja dia bikin preskon seakan-akan dunia harus tahu kalau dia tuh buka cadar gitu. Masa iya pernikahan yang penuh hikmat dan momentum ibadah dia sembunyi-sembunyikan, dia nggak publikasikan, kayak nggak make sense gitu. Padahal sudah upgrade dari versi ini ke versi ini, kenapa harus disembunyikan? Jadi di sini kita bisa sama-sama tahu bahwasannya sosok IR itu adalah sosok wanita yang sangat lembut, tutur kata dan intonasi kata-katanya luar biasa lembut. Mohon maaf, jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Jadi hati-hati bila mana kita berkata, kita berucap, ya kan? Karena sosok public figure seperti Anda itu pasti selalu disorot sama yang namanya kamera. Saat hari ini Anda bicara A, ternyata besok Anda melakukan apa yang Anda sangkalkan di hari yang lalu, itu akan jadi bumerang tersendiri buat kita. Hati-hatilah berkata, lebih bijak dalam menyampaikan kata-kata, karena kedepannya kita nggak ada yang tahu sebagai manusia akan seperti apa, ya kan? Ini semua pembelajaran buat kita, bukan untuk saling menghakimi, merasa benar dari pihak A atau pihak B.
Karena ada peribahasa kata, mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati dicakar harimau, nanti pada baret. Drama terpanas, pengakuan Inara Rusli yang merasa dijebak poligami Ihsanul Fahmi. Inara simbol korban perselingkuhan. Ini dituding terlibat, ini ironi yang meyakinkan. Klaim dijebak mungkin benar, tapi sebagai wanita pernah terluka. Mengapa ia melewatkan verifikasi mendalam? Keputusan nikah siri tanpa bukti cerai yang sah adalah kepercayaan buta yang berwujud luka. Poligami dalam Islam bukanlah dosa, melainkan opsi yang dibolehkan dengan syarat keadilan. Poligami bertujuan mendamaikan, bukan menghancurkan. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan syariat. Poligami yang benar harus terbuka dan bertanggung jawab. Ketika dilakukan sembunyi-sembunyi dan didasari klaim palsu tentang rumah tangga istri sah, itu adalah manipulasi. Jauh dari semangat keadilan yang dituntut agama. Kunci dari semua kekacauan ini adalah Ihsanul Fahmi. Dugaan kebohongannya menggunakan status rumah tangga yang problematik sebagai alat adalah pengkhianatan ganda pada Mawa sebagai istri sah dan pada Inara sebagai istri siri. Jadi ini bukan hanya tentang jebakan, ini adalah pelajaran bahwa integritas adalah fondasi. Ketika kejujuran dikorbankan entah demi alasan apapun, hasilnya pasti luka, konflik, dan rusak. Kedamaian yang seharusnya dibawa oleh sebuah pernikahan. You know what this is called? This is called gerakan mencuci tangan hingga bersih dari kuman. Juli kenalan, Agustus nikah siri, Agustus juga syuting CCTV, Agustus juga istri sah DM dia nanya hubungan dia dengan suaminya apa. Dia baru berani jawab itu Oktober, di saat yang bersamaan sesudah sang suami minta izin poligami kepada istri pertama. Udah gitu pada saat dia DM aja Oktober itu dia masih bilang dia tidak ada hubungan apa-apa, cuma murni bisnis. Kenapa kamu jadi insecure? Berobat deh kamu sana. Nggak ada kelihatan terpukul, nggak ada kelihatan shock. Tidak seperti yang diklaim oleh pengacaranya. Kalau memang dia merasa bahwa jalan yang dia tempuh itu benar, nggak ada masalah. Harusnya ketika sang istri sah nanya sama dia, ya dia langsung ngomong aja. Bener gak sih? Dia langsung ngomong aja terus terang. Iya, aku udah nikah siri sama mantan suami kamu. Karena Mas Ihsan bilang, Insan ya? Mas Ihsan bilang, kalian udah cerai kok, dia udah talak 2 kok. Itu kalau emang bener dia kayak ditipu ya. Tapi kan ini enggak. Dia masih ngomongnya tidak ada hubungan apa-apa. Murni bisnis aja. Ya, kayak alasan yang mengada-ngada gitu loh. Saking udah nggak tahu tuh mau ngeles kayak gimana. Jadi mulut tuh asal ngecap gitu kayaknya. Tapi ya, dengan perkembangan ini, yang paling nyesek itu sebenarnya bukan istri sah lagi loh. Yang paling nyesek itu adalah siapa? Si laki. Bayangin ya, itu laki udah sampai nangis meres air mata buaya yang susah banget tuh kayaknya keluar loh. Kayaknya tuh nggak kelihatan gitu loh air matanya itu gitu. Belum lagi ditambah dengan sedot ingusnya gitu ya. Bukan cuma itu, sampai minta maaf. Mending minta maafnya sama bini pertama, enggak. Minta maaf sama yang ini. Hasilnya apa? Dilepeh kan? Ya ini jadi pembelajaran juga ya buat si Mas Bro itu. Apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah some women can be very, very poisonous.